Kita kita lanjutkan kembali membahas soal-soal sebelum-sebelumnya ya. Di hari Senin kita sudah membahas soal ini ya, kalau nggak salah ya. Jadi yang nomor satu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 4x pangkat 3 per y pangkat 2. Nah, kita bisa lakukan pemisah variabel ya. Jadi y kuadratnya kita kalikan kedua ruas dengan y kuadrat dan dx. Sehingga kita dapatkan y kuadrat dy sama dengan 4 x pangkat 3 dx ya. Kemudian integralkan kedua ruas. Kita dapatkan y pangkat 3 per 3 sama dengan 4 x pangkat 4 per 4 tambah c ya. 4 bagi 4 kan satu. Kemudian semuanya kita kalikan 3, jadinya Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 4 tambah 3C. Y-nya adalah akar pangkat 3 dari 3X pangkat 4 tambah 3C ya. Nah, kemudian contoh yang lain, kalau kita punya salah satu ruasnya itu bentuknya turunan, sedangkan ruas satunya dalam X ya. Nah, ini maka kita bisa mencari dengan mengintegralkan saja. Contohnya nih, D kuadrat dx kuadrat dari Y itu sama dengan 12X. Kemudian nilai dari turunan pertama di titik 0 itu sama dengan 3. Y aksen 0 sama dengan 3. Kemudian Y1 sama dengan 5. Kita diminta mencari YX-nya. YX-nya. Nah, yang diketahui adalah turunan keduanya. Jadi Y double aksen X adalah 12X. Maka mencari Y aksen itu berarti kita mencari integral dari Y double aksen ya. Di integral dari 12X dx. Yaitu 6X kuadrat tambah C. Saya kasih nama C1 ya. Kemudian berdasarkan yang diketahui Y aksen 0 itu sama dengan 3. Oh artinya apa? X-nya diganti 0. 6 kali 0 tambah C1. Maka didapatkan C1-nya sama dengan 3. Y aksen X sama dengan 6X kuadrat tambah 3 ya berarti ya. Nah, berarti kita cari Y-nya, mengintegralkan Y aksen. Diintegral dari 6X kuadrat tambah 3D dx sama dengan 2X pangkat 3 tambah 3X plus C2. Manfaatkan yang diketahui Y1 sama dengan 5. Oh, berarti X-nya ganti 1 tuh. 2 tambah 3 tambah C2. Oh, berarti C2-nya ketemu 0. Maka solusinya adalah YX sama dengan 2X pangkat 3 tambah 3X. Ini YX itu fungsi ya, kayak fx gitu ya, bukan Y kali X ya. Jadi ini fungsi Y dengan variabel X, yaitu 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat. Kemudian nomor 2 kemarin juga sudah ya. Jadi ingat bahwa integral itu mengatakan secara geometri interpretasinya adalah jumlahan luasan bertanda. Kalau fx-nya di atas sumbu x, artinya fx-nya lebih besar dari 0, maka eh, integral a sampai b fx dx adalah luas daerah D yang dibatasi fx dengan sumbu sumbu x ya. Sedangkan kalau fx-nya negatif, berarti integral a sampai b itu tidak lain adalah luas D negatif dari luas D ya. D itu apa? Daerah yang dibatasi sumbu x, y sama dengan fx, dan garis x sama dengan a, garis x sama dengan b. Ini ya. Nah, maka luas satu itu tidak lain adalah negatif dari
integral 0 sampai 2 fx di x. Jadi negatif dari min satu. Satu. Oh, luas duanya tidak lain adalah integral 2 sampai 3. Kita bisa gunakan sifat pemecah interval ya. Kita gunakan sifat yang nomor 3 itu. Nah, dengan menggunakan sifat nomor 3 berarti integral 2 sampai 3 bisa kita pecah jadi integral 2 sampai 0 tambah 0 sampai 3. Dan diketahui 0 sampai 2. Oh, ini tinggal dibalik aja. Kalau dibalik intervalnya, ini kita kalikan negatif ya. Sehingga kita dapatkan luas keduanya 3 per 4. Sehingga akibatnya kita peroleh luas totalnya adalah 1 tambah 3 per 4, yaitu 7 per 4. Nah, contoh yang lain, saya mau menekankan bahwa hati-hati kalau ini melibatkan konstanta ya. Jadi integral dari 2 fx dikurangi gx tambah 4. Nah, ini kalau penjumlahan dan pengulangan maka kita pecah tuh integral 2 fx dikurangi dengan integral gx ditambah integral 4. Jadi bukan ditambah 4 ya, tapi ditambah integral dari 4. Kemudian nanti konstantanya bisa keluar berarti 2 kali integral fx dikurangi dengan integral gx ditambah dengan integral 4. Nah, integral dari 4 tidak langsung menjadi 4, ingat ya. Ya, kalian bisa pakai TDK 2, jadi 4x dimasukkan 3 dikurangi dimasukkan 0. Atau 4 kali panjang interval. 4 kali 3, 12 ya. Nah, ini tinggal digantikan aja. Kemudian, konsep integral tentu itu definisinya kan jumlahan dari fxi kali delta xi ya. Secara umum delta x-nya tidak harus ukurannya sama nih. Tidak harus ukurannya sama ya delta x-nya. Tapi agar mempermudah perhitungan, kita buat delta x-nya sama. Kemudian titik sampelnya itu titik xi yang memenuhi ini. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak lain adalah limit jumlah Riemann kanan dengan delta x-nya seragam ya. Delta x-nya adalah b min a per n. Secara umum, delta xi-nya tidak harus sama. Secara umum ya. Oke, coba kita kenali limit n juta hingga dari sigma 12 1 tambah 3i per n dipangkatkan 3 dikalikan dengan 3 per n sebagai integral 1 sampai b fx dx. Kemudian hitung nilai limit tersebut menggunakan integral. Jadi kita diminta mencari integral 1 sampai b fx dx. Nah, tapi b-nya apa, fx-nya apa? Kita ingat kembali definisi limit jumlah Riemann kanan di integral A sampai B dari fx dx adalah limit n menjuta hingga dari sigma i dari 1 sampai n fxi kali delta delta x, di mana delta x-nya adalah b min a per n, xi-nya adalah a tambah i kali delta x. Nah, di soal sudah diberikan tuh a-nya 1 ya. A-nya 1. Dugaan kita cocok logi, kemungkinan ini delta x-nya. Sedangkan yang ini itu fxi-nya. B min 1 per N-nya 3 per N. Oh, berarti B-nya 4. B-nya 4 ya.
Kemudian XI-nya A tambah I kali delta X. A-nya 1, I kali delta X. I kali 3 per N. 3I per N. Oh, berarti yang ini tuh XI ya. Oh, berarti fxi-nya adalah 12 xi pangkat 3. Maka fx-nya adalah 12 x pangkat 3. Nah, dengan demikian, integral limit n menjuta hingga sigma i dari 1 sampai n 12 kali 1 tambah 3i per n dipangkatkan 3 dikalikan dengan 3 per n itu tidak lain adalah integral 1 sampai 4 dari 12 x pangkat 3 dx ya. Maka kita cari integralnya. Ingat tidak langsung substitusi ya, tapi cari integralnya dulu baru disubstitusi. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 4 dihitung di 4 dikurangi dihitung di 1. X pangkat 4 pangkat 4 itu 256. Kurangi 1. Jadi 255 ya. Kalikan 3 tuh. 76, 765. Nah, kemudian PDK 1. PDK 1 itu mengatakan bahwa kalau F-nya fungsi kontinu pada interval I ya. Misal F kontinu pada interval I. Kemudian A anggota dari I ya. Maka turunan dari ini tidak lain adalah Fx. Jadi T-nya ini diganti dengan X. T-nya kita ganti dengan X ya variabelnya. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, kalau batas atasnya itu adalah fungsi, maka turunannya dari bentuk integral ini adalah T-nya diganti fungsi UX. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen X. Jadi kalau kita diminta mencari DY DX, DY DU kali DU DX. Kalau kita turunkan terhadap U, berarti kan T-nya diganti U ya. Kali DU DX. Jadi kali U aksen X. Tuh. Jadi yang nomor 3 ini U-nya adalah X pangkat 2. Oh, berarti G aksen X adalah akar dari turunkan terhadap U, berarti U kuadrat X pangkat 2 dikuadratkan tambah 3. Jangan lupa kalikan U aksen. Kalikan 2x. Kita dapatkan akar dari X pangkat 4 tambah 3 kali 2x. Yang dicari apa? G aksen 1. Berarti X-nya ganti 1. Hasilnya adalah 4 ya. Itu. Nanti kalau batasnya itu semuanya fungsi bagaimana? Nah, misalkan batasnya X sampai X kuadrat. Maka nanti kalian pecah menjadi X sampai 0 ditambah dengan 0 sampai X kuadrat. Kemudian yang 0 sampai X kuadrat ini nanti dibalik dulu ya. Agar bisa menggunakan TDK 1. Jadi negatif dari integral 0 sampai in, kita coba dulu. Kita coba contoh yang lain itu. Ini misalkan fungsinya hx ya.
Nah, maka kita punya hx sama dengan negatif integral 0 sampai x akar dari t kuadrat tambah 3 dt ditambah dengan integral 0 sampai x kuadrat akar dari t kuadrat tambah 3 d dt. Oh, berarti h aksen x-nya adalah yang ini kita turunkan negatif. Ini kan 0 sampai x ya. Atasnya x, berarti tinggal t-nya ganti x. X kuadrat tambah 3. Ditambah dengan x kuadrat nih, berarti t-nya diganti x kuadrat. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari x kuadrat 2x. Oh, negatif akar x kuadrat tambah 3 ditambah 2x akar dari x pangkat 4 tambah 3. Itu ya. Jadi kalau batas bawahnya fungsi, atasnya konstanta dibalik dulu baru pakai TDK 1. Kemudian yang anti turunan, apa TDK 2? TDK 2 itu eh, mengatakan bahwa kalau kita punya f-nya kontinu pada interval AB, kemudian kita bisa cari anti turunan dari f kecil, maka integral dari f kecil dx pada interval A sampai B tidak lain adalah cukup mensubstitusikan B ke anti turunan. Ingat, ke anti turunan, ke hasil integral f kecilnya ya. Di f besar B dikurangi dengan f besar A. Jadi substitusinya pada integralnya. Ingat ya, jangan sampai mengerjakan langsung disubstitusi. Jadi cari dulu integralnya baru substitusi. Jadi cari dulu anti turunan, di mencari integral dari 2x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat tambah x dikuadratkan dx. Kita cari dulu ini. X kuadrat tambah x ini kan di bawah ya, berarti kita rubah jadi integral x kuadrat tambah x dipangkatkan min 2 kali 2x plus 1 dx. Dugaan kita akan dirubah menjadi u pangkat min 2. Kita cek aja tuh. U-nya x kuadrat tambah x. Oh, berarti du-nya adalah 2x tambah 1 dx. Sesuai nih. Sesuai ya. Nah, maka ini integralnya adalah berubah menjadi integral u pangkat min 2 du. Integralnya apa? Pangkatnya ditambah satu berarti min satu. Oh, berarti dibagi min satu. Plus C ya. Oh, hasilnya ini. Baru kita substitusikan batas atas kurangi batas bawah. Pada apa? Nanti turunannya, integralnya. Masukkan aja tuh X-nya 2 berarti 6. Min 1/6 dikurangi dengan min 1/2. Hasilnya 1/3. Kalau mau menggunakan TDK 2 langsung, ya boleh-boleh aja. Tapi hati-hati, ketika merubah variabel, batasnya juga berubah ya. Jadi integral 2x plus 1 dibagi dengan x kuadrat tambah x dikuadratkan dx sama dengan u pangkat min 2 du, batasnya berubah. 1 jadi 2, 2-nya jadi 6 ya. Kita masukkan ke rumus u-nya itu. Jadi kalau x-nya 1, u-nya 2. Kalau x-nya 2, u-nya 6. Nah, diintegralkan jadi negatif U pangkat min 1 dihitung di 6 dikurangi dihitung di 2. Nah, ini tidak perlu dirubah lagi ke X, langsung substitusi. Karena 6 dan 2 ini adalah batas dari U. Sama dengan 1 kurangi min setengah ya. Hasilnya sama, 3. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah merubah variabel tapi tidak merubah batas. Tidak merubah batas.
Nah, jadi ini langkah yang salah ya. Walaupun mungkin nanti di akhir U-nya ini kalian rubah ke X, kemudian yang dimasukkan adalah 2 dan satu, tapi pada step ini sudah salah. Jadi yang kiri berbeda dengan yang kanan. Oke, jadi ingat ya, kalau mau pakai langsung TDK 2 metode substitusi, merubah variabel, maka batasnya juga harus dirubah. Tapi kalau tidak mau pusing-pusing merubah batas, ya kalian cari dulu anti turunan. Ini cara yang pertama ya. Baru pakai TDK 2 atau boleh juga langsung ya. Oke, ini kemarin juga sudah ya di kelas ya. Jadi kalau kita punya fungsi ganjil, oh berarti dia memenuhi sifat f min x sama dengan min fx. Dia simetri terhadap titik 0,0. Simetri terhadap 0,0 ya. Di integral min a sampai a-nya sama dengan 0 karena luasannya sama tapi tandanya berbeda ya ini. Sedangkan kalau fungsi genap, simetri terhadap sumbu y. Luasan sebelah kirinya sumbu x dan luasan sebelah kanannya sumbu sumbu y ya. Sebelah kirinya sumbu y dan sebelah kanannya sumbu y. Luasnya sama. Berarti integral min a sampai a itu adalah 2 kali integral 0 sampai a. Kemudian fungsi periodik dengan periode P itu dia memenuhi bahwa fx itu sama dengan fx tambah p ya, atau lebih lebih umumnya lagi sama dengan fx tambah kelipatan dari p, kelipatan dari periodenya. Nah, jadi kita punya ini ya, integral dari fx dx pada interval a sampai b itu akan sama dengan integral batasnya kita masing-masing tambah p atau batasnya masing-masing kita tambah kelipatan dari p, yaitu k kali p ya. Ingat K-nya bilangan bulat ya, kelipatan. Nah, karena dia fungsi genap, maka integral min P sampai P itu tidak lain adalah 2 kali integral 0 sampai P ya. Integral negatif P sampai P itu 10, oh berarti integral 0 sampai P-nya 10 bagi 2, 5 ya. Kemudian integral 0 sampai 3 P itu bisa kita pecah menjadi integral 0 sampai P ditambah dengan P sampai 2P ditambah dengan 2P sampai 3P. Ya, integral gx dx pada interval P sampai 2P akan sama dengan integral 0 sampai P ya, dari fungsi gx. Begitu juga dengan integral gx dx pada interval 2P sampai 3P. Sehingga ini sama aja dengan 3 kali integral gx dx pada interval 0 sampai P. Oh, berarti 3 kali 5, 15 ya. Oke, kemudian teorema nilai rata-rata, kita tinggal memasukkan aja nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya tidak lain adalah integral A sampai B fx dx dikalikan dengan 1 per B min A ya. Nah, itu tinggal dihitung aja. Kemudian TNR itu teorema nilai rata-rata mengatakan TNR integral ya. Jadi jika F continue pada AB, maka ada C anggota dari AB sehingga FC-nya sama dengan nilai integral nilai rata-ratanya.
Jadi kalau ini perintahnya kan tentukan nilai C di I sehingga FC-nya sama dengan nilai rata-rata ya. Nah, ini jelas ada karena cos 2X-nya itu continue pada interval itu ya. Jadi kalau kalian menjawabnya tidak ada, karena mentok nggak ketemu C-nya, sekalian jawab tidak ada nilai C yang memenuhi. Nah, itu pasti salah ya. Karena sudah jelas kalau berdasarkan teorema nilai rata-rata integral itu pasti ada C sehingga FC-nya sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, kemudian integral numerik, integral integral numerik ada jumlah Riemann kanan, jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann titik tengah, metode trapesium, sama metode parabola ya, metode Simpson. Nah, dalam mengerjakan integral numerik, langkah pertama adalah ini nih. Tentukan dulu delta X dan XI-nya. Di sini kasusnya delta X-nya adalah 0,5. Dapatnya dari mana? B min A per N. Jadi 3 kurangi 1 per N-nya 4. 0,5. Kemudian XO-nya, X0-nya itu A ya, 1 ya. Kemudian X1-nya tinggal tambah delta aja tuh, 1,5. X2-nya tambah delta lagi, 2. X3-nya 2,5. X4-nya 3. Yang diminta apa? Titik tengah. Maka kita cari titik tengahnya, yaitu X0 tambah X1 bagi 2. Oh, berarti 1,25. X1 tambah X2 bagi 2. Oh, berarti 1,75. Dan seterusnya ini ya. Nah, menggunakan metode jumlah Riemann titik tengah, kita bisa menggunakan rumusnya adalah delta X kali F titik tengahnya ya, jumlahan dari nilai fungsi titik-titik tengahnya itu. Di F X0 tambah X1 bagi 2, X1 tambah X2 bagi 2, F X2 tambah X3 bagi 2, tambah F X3 tambah X4 bagi 2. Nah, tadi kita hitung penjumlahan dari nilai fungsi F 1,2 tambah F 1,75 tambah F 2,25 dan tambah F 2,75. Kita dapatkan 6,5. Nah, nanti silakan ya dicoba nih. Kalian coba ini. Riemann kiri, kanan, trapesium, dan parabola. Nah, kebetulan N-nya 4 nih. Pasti parabolanya bisa ya. Tuh. Nah, ini enak nih. Sudah diberikan nilai fungsinya ya, sudah diberikan tabelnya. Tapi nanti kalau dia dalam bentuk fx misalkan sama dengan 2x ya berarti kalian cari dulu nilai fungsinya ya, nilai fungsinya ini. Jadi titik-titik tengahnya dimasukkan ke fx-nya itu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, aplikasi integral. Nah, kalau aplikasi integral ini sebenarnya rumusnya itu nggak ada ya, rumusnya nggak ada sebenarnya. Cuma harus tahu tuh konsepnya. Jadi akan lebih lebih nyaman lagi kalau kalian biasa mengerjakan. Kalau tidak pernah mengerjakan, ya nggak bisa. Kalau sebelum-sebelumnya kalian tahu rumusnya, kemudian tahu penggunaannya, bisa langsung dapat ya. Tapi kalau ini tidak. Oke,
Misalkan D adalah daerah pada kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per X, garis Y sama dengan setengah, dan garis X sama dengan 1. Kemudian misalkan V menyatakan volume benda pejal dengan alas D dan irisan penampang yang tegak lurus sumbu X-nya berbentuk setengah setengah lingkaran. Oke, kita coba gambar daerahnya ya. Y sama dengan 1 per X. Y sama dengan setengah. Y sama dengan setengah. Nah, ini nanti ketemunya 2 ya. Kemudian garis X sama dengan 1. Nah, daerahnya yang kecil ini ya. Terus, irisan penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi kita potong tegak lurus sumbu X. Ini kita potong gini. Bentuk penampangnya setengah-setengah lingkaran. Jadi ini gambarnya itu menonjol ke arah kalian ya, ke arah eh, kita. Jadi layarnya ini sebagai dasarnya, kemudian daerahnya apa? Bendanya itu muncul ke arah kita. Nah, jadi ini kira-kira timbul seperti ini ya. Kalau kita coba ada gambar pada 3 dimensi, ini Y, X, 1, 2, setengah. Coba kurang pas. Kalau kecil ya. Nah, daerah kuningnya ini ya. Jadi ini daerah alasnya. Terus setiap kita motong tegak lurus sumbu X, warnanya pakai yang berbeda aja. Ini kita potong gini ya. Nah, penampangnya berupa setengah lingkaran. Jadi kalau kita potong di X sama dengan 1, nah dia jadi setengah lingkaran gini ya. Selalu berupa setengah lingkaran. Jadi kayak kayak ah, rucut terbelah gitu ya. Tapi nggak utuh nih. Ini kan nggak garis melengkung.
Bayang ya. Jadi eh, ini tuh sebagai diameternya. Jadi kalau kita perbesar, potongannya seperti ini. D-nya sama dengan super X kurangi setengah. KR-nya adalah setengah dari super X kurangi setengah ya. Nah, volume irisan itu sama dengan volume ini nih, setengah tabung ya. Di setengah kali Pi kali R kuadrat kali T-nya delta X. Di volume irisannya mendekati setengah Pi, R-nya adalah setengah dari seper X kurangi setengah, kuadratkan, dikalikan dengan T, T-nya delta X. Jadi, volumenya sama dengan integral dari, ini mungkin kita sederhanakan dulu aja, setengah dikuadratkan seperempat ya, berarti seperdelapan Pi seper X dikurangi dengan setengah dikuadratkan. Delta X. Jadi ini sama aja dengan integral X-nya dari berapa? 1 sampai 2. Seperdelapan Pi seper X dikurangi setengah dikuadratkan di dx. Nah, tidak perlu dihitung ya perintahnya. Di seperti ini cukup ya. Nah, itu benda pejal dengan alasnya diketahui dan penampang irisannya diketahui berupa apa ya. Bagaimana kalau yang ditanya adalah eh, volume benda putar? Ini nanti kita coba lihat ya. Oke, kemudian usaha. Ini salah satu aplikasi dari integral yaitu usaha menekan atau menarik pegas ya. Jadi ingat hukum oke. Apa namanya? Jadi gaya yang diberikan untuk menarik atau menekan dengan perubahan X tidak lain adalah Fx sama dengan K kali X ya. K-nya itu adalah konstanta pegas. Jadi apa gaya yang diperlukan untuk menekan atau menarik ya sebesar menekan atau menarik sehingga gimana? Gaya yang diperlukan untuk menekan atau menarik gas. Eh, Sehingga berubah
sebesar X satuan ya. Dari panjang alaminya itu adalah f(x), fungsi dalam X, yaitu K kali X. Jadi panjang alami suatu pegas adalah 10 cm. Berarti ini X-nya sama dengan 0 ya, 10 cm. Asumsikan pegas memenuhi hukum Hoki jika gaya yang dibutuhkan untuk menekan pegas ala, dari panjang alami menjadi 9 cm. Oh, berarti ini berubahnya sebesar 1 cm. Jadi X-nya 1, bukan 9 ya. Tuh. Jadi di sini diketahui F1-nya sama dengan 2 Newton. Yang ditanyakan apa? Usaha untuk menekan pegas dari panjang alami di X sama dengan 0 ya, menjadi 8 cm. Berarti X sama dengan 2. Nah, dari F1 sama dengan 2 kita bisa carikannya. F1 berarti K kali 1. Oh, berarti kan K-nya ketemu 2 ya. Ya udah, berarti usaha W-nya. Jadi usahanya sama dengan integral 0 sampai 2. K-nya 2. Udah nih berarti X kuadrat dihitung di 2, dikurangi dihitung di 0. 4 eh, Newton meter ya. Joule. Bapak mau nanya, Ya, silakan. Pak, kenapa batas integralnya dari 0 sampai 2, Pak? Tadi saya nggak paham. Oke. Yang diminta kan panjang alami. Dari panjang alami berarti kan X-nya 0. Menjadi 8. Berarti kan berubahnya 2. Ini panjang alaminya kan 10. Jadi diingat, X itu bukan panjang pegasnya ya. Jadi X itu bukan panjang pegasnya. Jadi besaran berubahnya. Oke, Pak, paham, Pak. Oke, kemudian nomor 10, suatu tangki berbentuk tabung tegak memiliki jari-jari 1 meter dan tinggi 3 meter berada di permukaan tanah. Oke, ini tanah. Kemudian ada tabung ya. Apa? eh Jari-jarinya 1 meter. Kemudian tinggi air 2 ya. 2 meter. Tinggi tabung 3. Jadi di sini rho-nya 10.000 Newton per meter kubik ya. Hingga ketinggian 2 meter. Oke, tulislah bentuk integral yang menyatakan besar kerja usaha yang diperlukan untuk memompa seluruh air di dalam tangki hingga ketinggian 4 meter. Jadi mungkin mungkin di sini ada selangnya gitu ya. Selang atau peralon di pinggir, kemudian ini tingginya
4 meter. Jadi kita mau memompa semua air hingga di ketinggian 4 meter ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi ini misalkan ini 0, ini 2 ya, ini 3, ini 4. Nah, ini sumbu-sumbu Y. Atau tengah-tengah bolehlah. Tengah-tengah aja ya. Sumbu Y. Nah, teknisnya kita memindah pada ketinggian tertentu. Air pada ketinggian tertentu di irisannya ini ya. Ini misalkan ketinggiannya Y, volume irisan tidak lain adalah volume tabung tipis dengan ketebalan delta Y. Jadi delta Y kali lingkaran pi R kuadrat ya. Di pi kali delta Y itu. Volume irisannya ya. Kemudian ingat usaha. Usaha itu gaya kali perpindahan ya. Jadi kasus irisannya ini mungkin kayaknya ini wadahnya nggak sih. Nah, volume irisannya itu ya. Saya kasih warna biru biar kayak air. Nah, kita mau memindahkan irisan air ini ya. Usahanya berapa itu? Jadi pi kali delta X volumenya. Maka ada beratnya. Berat irisan, berarti gayanya ya. Gaya berat irisannya adalah mendekati volume kali massa berat jenis. Di 10.000 pi delta Y. Maka volume apa usaha yang diberikan, usaha untuk memindahkan irisannya itu delta W-nya sama dengan gaya. Gayanya adalah 10.000 pi delta delta Y dikalikan dengan perpindahannya. Perpindahannya kalau ini ketinggian Y berarti dia berpindah sebesar 4 min Y. Oke, 4 min Y ya. Oh, jadi usahanya totalnya ya yaitu W sama dengan integral airnya dari mana nih? Potongan airnya dari ketinggian 0 sampai ketinggian 2 Y-nya ya. 10.000 pi 4 min Y. Nah, catatan nilai integral tidak perlu dihitung ya. Udah, nggak usah pusing-pusing menghitung ya. Jadi biasakan dalam mengerjakan soal, baca dulu soalnya.
Oke, itu aplikasi integral. Kemudian kita lanjut di soal selanjutnya. Ya, fungsi transenden. Jadi perlu diingat sifat-sifat dari fungsi transenden, paling tidak sifat kalkulusnya ya. Turunan dari ln X itu seper X, integral dari seper X adalah ln mutlak X, kemudian turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, integral dari E pangkat X adalah E pangkat X, terus yang A pangkat X diturunkan jadi A pangkat X kali ln A, kalau integral dari A pangkat X adalah A pangkat X dibagi ln A, turunan dari logaritma umum juga silakan diingat-ingat ya. Dia nomor 11 tunjukkan bahwa F mempunyai inverse. Kemudian hitung itu ya. Ya, kita gunakan sifat kemonotonan tuh. Karena F aksen X-nya sama dengan apa tuh? 3X kuadrat tambah 2X ya. Ini pasti positif. Karena 3X kuadrat tambah 2 itu pasti positif. Maka F monoton naik pada R ya. Sehingga F punya inverse. Kemudian jadi kita sudah menunjukkan ya. Nah, kemudian kita mau cari tuh F inverse aksen ya. Coba kita cari dulu F inverse 4-nya. Jadi misal F inverse 4-nya itu adalah suatu bilangan katakan B ya. Maka FB sama dengan 4. Kita dapatkan, oh berarti nanti B pangkat 3 tambah 2P plus 1 sama dengan 4 ya. Nah, kira-kira B-nya berapa nih? Ini B-nya 1. Dapatnya dari mana? Ya, kita coba-coba ya, menduga B berapa yang nanti kalau kita gantikan jadinya 4. Ini B sama dengan 1 ya, sebab 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Apakah ada B yang lain? Tidak ada, karena dia monoton naik. Jadi dia fungsi satu-satu ya. Nah, jadi F inverse sen 4 sama dengan 1 per F aksen F inverse 4. Yaitu 1 per F aksen 1. Jadi 1/3 kali 1 kuadrat tambah 2. 1/5. Oke, jadi ketemunya 1/5. Itu ya.
Nah, kemudian menurunkan fungsi. Bentuknya, ya, kita punya kalau fx sama dengan apa, x pangkat n, maka nanti f aksen x-nya adalah n kali x pangkat n-1 ya. Tapi kalau fx-nya adalah a dipangkatkan x, maka f aksen x-nya apa? A pangkat x kali len. Nah, di n-nya itu bilangan real, a-nya itu positif ya. Nah, yang nomor 12 ini tidak menggunakan dua sifat ini ya. Tidak ya. Jadi jangan sampai kalian menghitung f aksen x-nya sama dengan pangkatnya maju x tambah satu jadi x min 1. Nah ini salah. Begitu juga jangan sampai kita gunakan yang eksponen nih. Di x tambah satu pangkat x kali ln x tambah satu. Nah ini juga salah. Kalau ketemu bentuknya fungsi pangkat fungsi, gunakan logaritmik. Di Y sama dengan X tambah satu pangkat X, maka ln Y sama dengan ln X tambah satu pangkat X, yaitu X kali ln X tambah satu. Kita turunkan terhadap X secara implisit ya. Ln Y diturunkan terhadap X, id dx dari ln Y sama dengan d dx dari X kali ln X tambah satu. Nah, ini berarti seper Y kali dy dx yang ruas kanan pakai aturan perkalian. U aksen berarti satu kali ln X tambah satu ditambah dengan X kali turunan dari ln X tambah satu. K dy dx sama dengan Y dikalikan dengan ln X tambah satu ditambah X per X tambah satu ya. Oh, berarti F aksen X-nya adalah X tambah satu pangkat X kali ln X tambah satu ditambah X X tambah satu per X tambah satu ya. Jadi F aksen satunya sama dengan satu tambah satu pangkat satu ln satu tambah satu ditambah satu per satu tambah satu. 2 kali ln 2 plus setengah ya. Kalian boleh kalikan 2 ln 2 tambah satu. Nah, kemudian pertumbuhan eksponen dan peneluruhan eksponen ya. Jadi yang perlu diingat waktu paruh berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi separuhnya ya. Nah, ini kalau ini sudah jelas nih T-nya ya. Jadi sudah diberikan YT, ini sudah enak nih. Jadi tidak perlu menyelesaikan suatu model ya. Diketahui modelnya YT sama dengan CE pangkat T. Diketahui setelah 2 jam, berarti Y2 itu sama dengan 10.000, yaitu CE pangkat ini AT ya, 2K. Kemudian Y5 setelah 5 jam,
itu 80.000. CE pangkat 5K. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan populasi awal ya, Y0-nya. Di CE pangkat 0. Sama dengan C ya. Nah, ini berapa C-nya? Oke, kita manfaatkan CE pangkat 5K dibagi dengan CE pangkat 2K sama dengan 80.000 dibagi 10.000. Jadinya 8 ya. C bagi C 1, sedangkan E pangkat 5K dibagi E pangkat 2K adalah E pangkat 3K. Oke, berarti kita lonkan nih. Ln E pangkat 3K sama dengan ln 8 ya. Di 3K sama dengan ln 3 pangkat 2 pangkat 3. 3K sama dengan 3 ln 2, hanya berarti ln 2. Oke, berarti kita punya Y. Eh, kita substitusikan ya. Substitusi K sama dengan ln 2 ke 10.000. Di 10 sama dengan C E pangkat 2 kali ln 2. Di 10 sama dengan C 2-nya masuk ke bilangan numerusnya ya. 2 pangkat 2 gini ya. E ln 4. E pangkat ln 4. Ini kan saling inverse nih. Eksponen ln. Oh berarti hasilnya 4 yaitu C-nya berarti 2,5. Jadi populasi awalnya yaitu Y0 sama dengan C sama dengan 2,5 ribu atau 2.500 ya. Nah, ini tidak menggunakan turunan ya. Ini cuma menggunakan sifat eksponensial. Jadi yang perlu diingat, ln X sama dengan Y, itu artinya apa? Eksponen Y sama dengan X ya. Bapak kalau E pangkat ln itu kenapa bisa hilang ya Pak? Kenapa bisa turun jadi 4? Ya, sifat inverse. Di ln dari E pangkat X itu sama dengan X. E dipangkatkan ln X itu juga sama dengan X. Kan Oke logaritma sama Pak. eksponensial saling inverse ya. Jadi kalau ln E pangkat X ini X-nya bilangan real. Sedangkan kalau E dipangkatkan ln X ini syaratnya X-nya positif ya. Sebenarnya kalau X-nya negatif, ln X-nya tidak ada nilainya. Sifat inverse dari eksponensial dan logaritma ya. Oke, yang nomor 14. Hitunglah sinus dari cos inverse inverse cos 3 ya. Bisa nggak kita cari cos berapa yang nilainya sepertiga? Ini tidak istimewa ya.
Oke, terus gimana kita menyelesaikan ini? Kita mencari nilai sinus dari sudutnya inverse cos sepertiga nih. Jadi kalau kita melihat trigonometri, inverse trigonometri berarti itu bentuk sudutnya ya, sudutnya. Nah, untuk cos sudutnya kita ambil dari 0 sampai pi. Sedangkan kalau sinus kita ambil dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya definisinya. Jadi misal alfa sama dengan inverse cosinus dari sepertiga ya. Nah, maka cos alfa sama dengan sepertiga. Nah, ini tidak istimewa nih. Kita nggak bisa langsung mencari alfanya. Terus bagaimana? Kita manfaatkan aja itu segitiga siku-siku ya. Perbandingan trigonometri pada siku-siku. Segitiga siku-siku. Cos alfa sampingnya satu, miringnya 3. Oh, berarti depannya adalah akar dari 3 kuadrat kurangi satu kuadrat. Yaitu akar 8 ya. Akar 8. Nah, dengan demikian yang dicari adalah sinus dari inverse cos sepertiga, yaitu sin sin alfa ya. Pakai perbandingan trigonometri aja nih. 2 akar 2 per 3. Depan per miring ya. Nah, kemudian yang nomor 15, dugaan kita pakai pasti menggunakan metode substitusi ya, karena nggak ada metode lain yang kita pelajari. Nah, kemungkinan kita rubah ke bentuk seper U nih. U-nya adalah satu tambah E pangkat X. DU-nya apa? E pangkat X dx. Satunya kan diturunkan jadi 0 ya. Nah, tapi di sini E pangkat X tambah satu. Bagaimana tuh? Ya, kalian pecah aja nih. E kali E pangkat X. Berarti kan pangkatnya ditambah ya. X tambah satu ya berarti ya. Gantikan variabelnya. E ini jadi seper U du. E integral seper U du. Apa itu? E kali ln mutlak U. U-nya apa? Satu tambah E pangkat X. Nah, karena satu tambah E pangkat X itu pasti positif, ya biarkan kita bisa rubah jadi kurung biasa ya. Jadi tidak perlu dimutlak. Nah, ini tidak saling menghilangkan ya, E sama ln X-nya. Ln-nya kan perkalian. Kemudian fungsi fungsi hiperbolik, turunan dari sinus hiperbolik X adalah cosinus hiperbolik X ya. Sedangkan turunan dari cos hiperbolik X adalah sinus hiperbolik X. Turunan dari ln X adalah seper X. Nah, di sini kita punya YX sama dengan ln cos HX ya. Nah, rubah ke bentuk sederhana ln U dengan U-nya adalah cos hiperbolik X. Maka Y aksen X adalah turunan dari d dx dari ln cos hiperbolik X yang tidak lain adalah d du dari ln U kalikan dengan du dx. Jadinya apa? Seper U kali U aksen, yaitu seper cos hiperbolik X kali U aksen.
Cos hiperbolik turunannya adalah sin hiperbolik. Jadinya apa? Sin per cos. Sin hiperbolik X dibagi dengan cos hiperbolik X. Yang tidak lain adalah tangen hiperbolik X. Eh. Nah, tangen hiperbolik X itu apa? E pangkat X dikurangi dengan E pangkat min X dibagi dengan E pangkat X tambah E pangkat min X. Maka Y aksen 0 tidak lain adalah E pangkat 0 dikurangi dengan E pangkat min 0 dibagi dengan E pangkat 0 ditambah E pangkat minus 0 ya. Jadi 1 kurangi 1, 1 tambah 1, 0. Jadi ingat ya definisinya. Ini. Jadi ini itu definisi dari inverse trigonometry. Jadi inverse trigonometry itu berarti sudutnya ya. Kalau sinus sudutnya itu dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau cosinus kita ambil sudutnya dari 0 sampai pi. Tangen dari min pi per 2 sampai pi per 2. Cot 0 sampai pi. Sekan 0 sampai pi tapi dia tidak boleh sama dengan pi per 2 ya. Sedangkan kosekan itu min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, turunan trigonometrinya ini ya. Sedangkan integral yang menghasilkan inverse trigonometri bentuknya seperti ini. Kemudian eh, fungsi hiperbolik. Definisi dari sinus hiperbolik X adalah E pangkat X dikurangi dengan E pangkat min X per 2 ya. Sedangkan kosinus hiperbolik X, E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Nah, untuk perbandingan lainnya, fungsi yang lainnya itu seperti perbandingan trigonometri. Tangen hiperbolik berarti sinus hiperbolik dibagi cos hiperbolik. Kosekan hiperbolik berarti sinus 1 per sinus hiperbolik ya. Dan seterusnya. Nah, turunannya kalian bisa turunkan aja nih dari sin hiperbolik sama cos hiperbolik ya. Kita dapatkan ini. Turunan dari sinus hiperbolik cos hiperbolik. Sedangkan cosinus hiperbolik turunannya adalah sinus hiperbolik X. Dan seterusnya ya. Nah, maka integralnya tinggal dibalik aja. Integral dari sinus hiperbolik X adalah cos hiperbolik. Sedangkan integral dari cos hiperbolik adalah sinus hiperbolik. Jadi jangan kebalik-balik antara trigonometri. Jadi turunan dan integral trigonometri jangan sampai kebalik-balik. Sin diturunkan jadi cos. Cos diturunkan jadi min sin. Kebalikannya, sinus diintegralkan jadi min cos. Cos diintegralkan jadi sin. Nah, sedangkan kalau hiperbolik tidak menggunakan negatif ya. Sedangkan inverse hiperbolik definisinya ini ya. Nah, kita bisa cari rumusnya. Rumusnya itu dan turunannya seperti itu ya.
Oke, begitu ya. Itu review. Mungkin masih banyak materi yang belum kebahas ya. Seperti volume benda putar. Nah, silakan dibuka-buka lagi. Ada metode cincin, metode cakram, metode kulit tabung. Kemudian luas daerah. Nah, kalau luas daerah kan tidak begitu sulit ya. Kemudian apa persamaan diferensial orde utama ini. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Ini soal tahun kemarin. Jadi langkahnya adalah, nah ini sudah diberikan step by stepnya dari soal ya. Langkahnya ubah ke bentuk baku. Kemudian cari faktor integrasi. Jadi IX-nya adalah E pangkat integral P X dx. Terus kalikan kedua ruas terhadap faktor integrasi. I- eh, Selesaikan. Ya, bisa dicoba ya ini ya. Selain itu, aplikasi dari PD ini sama universal itu adalah larutan ini ya. Nah, ini juga bisa kalian coba. Sedangkan eksponen tumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen, salah satu aplikasinya juga di pendinginan, hukum pendinginan Newton ya. Ya nggak contoh soalnya. Apa ini? Nah, ini contoh soal eh, pendinginan Newton ya. Hmm. Jadi PD-nya adalah dt per T kecil ya. Jadi T besar itu suhu, T kecilnya waktu. Di hukum pendinginan Newton mengatakan bahwa perubahan suhu ini sebanding dengan eh, selisih suhunya. Jika kali T dikurangi T1. T1-nya apa? Suhu ruangan. Nah, nanti bisa dicoba ya ini ya. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Pak, untuk Jumat depan masih ada tutorial kan, Pak? Hmm? Perlu. Ya mungkin nanti sama asisten aja nanti yang Oh, Jumat ya. siap, Pak. Kasih, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Mau Pak, mau butuh tutorial. Oke, mungkin sama asisten aja nanti. Siap. Cukup ya? Nggak ada yang tanyakan ya? Udah, Pak. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.